Halo teman-teman semua, di video gue kali ini gue mau ngerekomendasi nih ke kalian 3 buku yang menurut gue itu cocok banget buat kalian yang baru mulai baca di tahun 2025. Waktu pertama kali gue mulai baca buku, gue tuh ngerasa bingung banget. Karena waktu gue pergi ke toko buku, itu ada banyak banget pilihan buku yang bisa kita baca. So, supaya kalian di sini nggak bingung, di sini gue mau kasih rekomendasi nih 3 buku yang menurut gue itu berbobot, bahasanya ringan, sama yang paling penting itu nggak bikin ngantuk waktu dibaca. 3 buku yang gue rekomendasiin di sini juga punya genre yang beda-beda. Buku pertama tuh genrenya tentang self-development atau kebiasaan. Kedua tentang uang, dan buku terakhir itu tentang cara berpikir orang kaya. Oke, langsung aja. Buku pertama yang mau gue bahas itu judulnya Atomic Habits, karyanya James Clear nih. Yang ini ya. Buku ini tuh ngajarin kita buat ngebangun kebiasaan-kebiasaan kecil secara konsisten. Dan menurut gua, cara-cara yang diajarin sama buku ini itu praktikal banget. Bisa langsung kalian terapin. Menurut James Clear, kebiasaan kecil yang biasa kalian lakuin secara berulang itu bisa menghasilkan perubahan yang sangat besar dalam hidup kalian. Terus, contoh-contoh yang dikasih di buku ini itu bener-bener bisa diaplikasiin banget langsung di kehidupan kalian. Kayak misalnya tuh prinsip 1% improvement. Di sini kita tuh dikasih tahu kalau ternyata kita tuh nggak perlu bikin perubahan yang besar sekaligus. Cukup dengan sedikit demi sedikit. Misalnya, kalau kalian pengen nulis buku nih, mulailah dengan menulis 1 halaman sehari. Dan lama-lama itu akan numpuk tuh menjadi banyak, jadi 1 buku. Terus contoh lain yang lebih relate misalnya, gue tuh akhir-akhir ini lagi belajar bahasa Jerman. Kalau gue pengen hafal banyak kata atau vocab dalam bahasa Jerman, itu nggak mungkin tuh gue hafalin 1000 dalam sehari. Tapi gue bisa lakuin dengan cara 1% improvement ini nih. Gue hafalin 10 kata baru setiap hari. At the end, dalam 3 bulan, gue udah belajar 1000 kata baru dalam bahasa Jerman. Nah, kalau tadi ada salah satu konsep yang menurut gue oke banget di buku ini, rasanya nggak adil ya kalau gue nggak bahas kekurangannya juga. Next, gue mau bahas juga nih kekurangannya dari buku si Atomic Habits ini. Pertama-tama, menurut gue, ada beberapa konsep tuh yang repetitif banget di buku ini. Kayak misalnya tuh 4 Laws of Behavior Change. Konsep ini tuh lumayan dibahas berulang-ulang, sampai lumayan bosen membacanya. But, despite dari kekurangan buku ini, gue tetap rekomen banget nih buku ini ke kalian. Terutama kalau kalian tuh lagi nyari buku tentang pengembangan diri. Dan kalau dari gue pribadi, gue bisa kasih rating buku ini 9,2 dari 10. Next, buku kedua. The Psychology of Money. Kalau tadi bahas buku tentang kebiasaan, tentang produktivitas, sekarang gue mau rekomen buku tentang uang nih. Dari namanya aja udah jelas ya, tentang money. Gue ngerekomendasiin buku ini karena menurut gue tuh gampang banget buat dicerna. Bahkan buat kalian-kalian yang gak ada pengalaman di bidang keuangan, pasti bisa ngerti nih apa yang dimaksud sama buku ini. Ditambah lagi, buku ini juga banyak nyeritain sama ngasih analogi-analogi sederhana buat ngegambarin prinsip-prinsipnya. Kayak contohnya, gimana compound interest itu bekerja dalam jangka waktu panjang. Selain konsep keuangan compound interest, buku ini juga ngajarin kita nih tentang kalau realitanya banyak orang itu yang nggak peduli sama pentingnya nabung. Kebanyakan dari mereka tuh ngerasa uang yang mereka punya harus dibelanjain saat itu juga. Makanya tuh, kalau kita amatin sekarang, banyak banget fenomena-fenomena FOMO. Lagi ada tren ini, ikutan. Lagi ada tren apa, ikutan. Jadinya harus ngorbanin tabungan buat nunjukin status sosial. Padahal sebenarnya mereka tuh lagi ngorbanin masa depannya dalam jangka panjang buat kepuasan sesaat. Next, kekurangannya. Menurut gua, buku ini tuh kurang ngasih cara-cara praktis gimana ngatur anggaran sama investasi. Buku ini tuh lebih fokus buat ngajarin mindset sama perilaku uang. Tapi overall, gua rasa buku ini tuh oke banget buat kalian yang gak melek finansial sama sekali atau bahkan masih buta. Kalian at least harus baca buku ini sekali seumur hidup. Dan kalau misalnya harus dikasih rating, gue mau ngasih rating 9,5 dari 10 buat buku ini. Terakhir, buku Rich Dad Poor Dad. To be honest, gue punya love-hate relationship ya sama buku ini nih. Apalagi sama autornya, Robert Kiyosaki. Beberapa part gue suka banget dan bersyukur banget udah dikasih tahu sama buku ini. Tapi somehow ada beberapa bagian yang menurut gue itu lumayan ekstrim dan gak terlalu relate sama kondisi sekarang.
Oke, singkat cerita, buku Rich Dad Poor Dad tuh ngasih dua sudut pandang atau dua pendekatan hidup yang beda banget. Sudut pandang pertama dari ayah kaya atau rich dad, dan sudut pandang kedua dari ayah miskin atau poor dad. Dari dua sudut pandang ini, gue tuh ngerasa tercerahkan banget. Karena gue bukan berasal dari keluarga yang kaya ya. Jadinya pelajaran yang dikasih sama Rich Dad itu benar-benar helpful banget buat gue. Salah satu konsep yang gue suka dari buku ini, yaitu waktu si ayah kaya atau Rich Dad ngajarin yang namanya aset dan liabilitas. Dimana aset itu sesuatu yang akan ngasilin pendapatan pasif buat kalian. Contohnya beli properti yang nantinya disewain, atau beli saham yang nantinya dapat dividen. Sedangkan kalau kalian belinya liabilitas, kayak misalnya mobil buat sehari-hari, mobil ini nggak akan ngasilin kalian duit, kecuali kalau emang buat dijadiin rental ya. Selain itu, buku ini juga ngajarin kita nih, kalau seminimal-minimalnya, seorang itu punya dua sumber pendapatan. Satu pendapatan dari pekerjaan sehari-hari, sama satu lagi dari pendapatan pasif dari aset tadi. Jadi jangan sampai kalian itu cuma ngandelin gaji doang dari kerjaan. Di sini gue mau kasih contoh nyata ya yang gue lakuin. Karena gue belum mampu buat beli properti, jadi gue beli saham dulu nih sebagai aset. Jadi gue beli saham suatu perusahaan di tahun 2024. Dan kemarin gue dapat dividen sekitar 29,5 juta dari saham ini. Sedangkan kalau gue bandingin dengan beli moge sama baju-baju desainer atau misalnya upgrade mobil, gue nggak akan bisa dapat pendapatan pasif kayak gini. So, sabda dari Robert Kiyosaki, perbanyak beli aset dibanding liabilitas. Next, gue mau bahas kekurangannya nih. Pertama, menurut gue, pendekatan yang dipakai di buku ini itu cukup ekstrim ya. Robert Kiyosaki tuh banyak banget ngulang-ngulang tentang beli properti. Padahal realitanya, harga properti tuh mahal banget cuy. Apalagi kalau kita tarik ke Indonesia. Jadi menurut gue, teori dia itu nggak terlalu cocok di Indonesia yang tentang properti. Mungkin yang masih make sense itu yang beli saham ya, supaya dapat dividen. Terus kedua, buku ini tuh banyak ngasih motivasi ya, tentang gimana caranya buat jadi kaya. Tapi yang buku ini nggak kasih, itu informasi tentang gimana caranya memulai investasi. Kayak misalnya tuh gimana cara milih properti atau saham yang tepat gitu. Atau bagaimana caranya seseorang itu ngelola resiko dalam berinvestasi. Jadinya, buku ini tuh bener-bener lebih fokus sama mindset ya, dibandingin langkah yang konkret. Tapi overall, buat gue yang gak melek finansial atau keuangan sama sekali waktu itu, gue rasa buku ini tuh cocok banget ya, buat ngebuka mata kita nih, tentang pentingnya dunia investasi. Terus, kalau misalnya disuruh kasih rating, karena gue lumayan suka buku-buku yang berbau finansial, gue bisa kasih rating 9,4 dari 10 buat buku ini. Oke teman-teman, jadi total tadi ada 3 ya, rekomendasi buku dari gue buat kalian yang baru mau mulai baca. Kalau kalian udah tahu nih mau mulai baca buku apa, misalnya pengembangan diri, berarti kalian tinggal baca aja yang Atomic Habits. Atau enggak kalau misalnya kalian mau baca buku tentang keuangan, bisa banget baca Psychology of Money. Atau enggak terakhir, kalau kalian mau dapetin sudut pandang orang kaya, bisa baca bukunya Rich Dad Poor Dad. At the end, kalau kalian masih bingung nih mau mulai baca yang mana, kayaknya gue akan rekomen ke kalian bukunya Rich Dad Poor Dad. Karena gue sendiri juga pertama kali baca buku ini ya, dan jadi ketagihan buat baca buku-buku terkait finansial yang lain. Oke guys, sekian aja video gue kali ini. Buat kalian yang nanti udah mulai baca buku yang gue rekomendasiin, nanti komen ya, gimana tanggapan kalian setelah baca buku yang gue rekomenin. Dan buat kalian yang udah sering baca, kira-kira apa nih top 3 buku yang menurut kalian cocok buat orang yang baru mulai baca? Oke teman-teman, jangan lupa like video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao ciao!